Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana hari ini adalah pertemuan yang ke-14. Kita akan membahas ekonomi dan gender. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai mata kuliah Sosiologi Ekonomi, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekonomi dan gender. Jadi pada pertemuan yang ke-14 ini, mata kuliah Sosiologi Ekonomi, kita akan membahas tentang ekonomi dan gender. Kita awali dengan pengertian gender. Apa itu gender? Ada beberapa ahli yang membahas tentang gender itu. Yang pertama, menurut Vitayala, yang dimaksud gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. WHO mendefinisikan gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa, yang kedua, pengertian gender menurut WHO, yang dimaksud dengan gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma atau hubungan kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Kemudian yang ketiga, menurut Muhtar,
Yang dikatakan gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Jadi pengertian yang ketiga ini adalah untuk menentukan peran sosial itu didasarkan pada jenis kelamin. Kemudian yang keempat, menurut Fakih mengatakan bahwa gender itu sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Kemudian yang kelima, menurut Oakley, bahwa yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Selanjutnya, pengertian gender yang keenam menurut Kaplan menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian yang ketujuh, menurut Zainuddin, yang dimaksud dengan gender adalah sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Kemudian yang kedelapan, menurut Hillary, gender adalah sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui bahwa manusia itu tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga sebagai makhluk ekonomi. Kemudian, manusia sebagai makhluk ekonomi itu menurut Winardi adalah manusia yang dalam melakukan tindakan ekonomi didorong oleh kepentingan sendiri dan tindakannya didasarkan pada asas atau prinsip ekonomi. Ini pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi. Jadi manusia itu tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Sahabat-sahabat mahasiswa, para mahasiswa, anak-anakku sekalian, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa saja faktor-faktor tersebut? Adapun faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu sikap dan gaya hidup. Jadi sikap dan gaya hidup manusia itulah yang membuat dia akan memenuhi kebutuhannya, terutama gaya hidup. Misalnya gaya hidup masa kini mau tidak mau harus punya HP, sehingga faktor gaya hidup inilah maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bagaimanapun
dia akan berusaha mendapatkan yang namanya HP hanya demi gaya hidup itu. Faktor internal yang kedua adalah selera. Jadi manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya karena seleranya. Yang ketiga, faktor internal manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah pendapatan. Karena dia mempunyai pendapatan yang cukup atau lebih atau berlebih-lebih, sehingga faktor pendapatan itulah yang akan mempengaruhi manusia tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, faktor internal adalah intensitas kebutuhan, di mana intensitas kebutuhan manusia itu yang membuat manusia memenuhi kebutuhannya. Jadi karena saking pentingnya, kemudian karena urgennya, sehingga dia memenuhi kebutuhannya. Jadi faktor internal itu yang pertama, sikap dan gaya hidup, selera, pendapatan, intensitas kebutuhan. Faktor-faktor internal inilah yang membuat manusia memenuhi kebutuhannya berdasarkan faktor internal. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, selanjutnya faktor eksternal, di mana manusia memenuhi kebutuhannya itu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan manusia atau lingkungan sekitar manusia itu sangat mempengaruhi di dalam dia memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, faktor eksternal manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah adat istiadat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu juga sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Selanjutnya yang keempat, mode, tren. Itu juga sangat mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sekarang lagi tren apa misalnya, lagi tren apa, mulai baju, mulai teknologi, pasti itu akan mempengaruhi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, faktor eksternal manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah kemajuan teknologi dan kebudayaan. Jadi, kemajuan teknologi dan kebudayaan itu sangat mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemudian kebudayaan asing banyak yang masuk Indonesia, itu mau tidak mau sangat mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Langsung atau tidak langsung, faktor kemajuan teknologi dan kebudayaan sangat mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian faktor eksternal selanjutnya adalah keadaan alam. Jadi keadaan alam itu juga sangat mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya ini, diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan kembali faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Satu. Yang kedua, dengan mata kuliah ini Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa kesetaraan gender bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga menjadi isu pembangunan. Ketiadaan kesetaraan gender dapat menimbulkan economic loss atau kehilangan ekonomi. Jadi memang saat ini di dalam pembangunan suatu negara, kesetaraan gender memang menjadi isu yang begitu monumental, sehingga pemerintah perlu menggiatkan kembali, mensosialisasikan kembali tentang kesetaraan gender ini, atau memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah mata kuliah kita pada pertemuan yang ke-14 ini, yaitu kita berbicara tentang ekonomi dan gender. Sehingga diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa mengetahui dan bisa menjelaskan kembali tentang ekonomi dan gender, di mana manusia itu tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Di mana manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus itu adalah manusia di dalam melakukan tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan sendiri dan tindakannya didasarkan pada asas atau prinsip ekonomi. Para mahasiswa, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mata kuliah Sosiologi Ekonomi pada pertemuan yang ke-14 dengan tema Ekonomi dan Gender. Semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.